Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ketika kita Islami dalam menerangkan kawitane pelanggaran Islam wajib ladin dan menerangkan sejumlah minal umur saling biro-biro perkara dan arti peristiwa al-masyhurati yang terkenal di tulisanatin dalam tiap-tiap tahun min sinin hijrati dari saat tahun-tahun hijrah ila wafatihi kemarin sayyidina kita dah bermula obat tarikh fil Islam, penanggalan dalam Islam bermula min hijrati Sayyidina Salim min hijrati Rasulullah SAW sampai hijrah kajian Nabi Muhammad SAW min Makkah dari Makkah ila Madinah sampai Madinah hijrah dari Makkah Madinah bil ijma' melawan kesepakatan ulama. Jadi permulaan tanggal Islam itu dihitung dari hijrah kajian wa awwalu man utai kawitane wong ar-roho kang gawe tanggal saka man bil hijrati kelawan tanggal hijrah iku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sanata sab'ata asyara pada tahun 11 minal hijrah. Jadi resmi ada penanggalan tahun hijriah itu pada tahun 17 hijriah. Pelopornya adalah Sayyidina Umar. Pelopor penanggalan hijriah adalah Sayyidina Umar. Wajiblatul umur adapun utawi garis besar piro-piro perkara dalam arti peristiwa al-masyhuratu yang sangat terkenal yang terjadi di tulisanatin dalam tiap-tiap tahun iku min sinul hijrah sejak tahun hijrah pertama kali hijrah ila wafati Rasulullah sampai sedaya Rasulullah ala tartibi sini sesuai atas urutan piro-piro tahun sesuai urutan tahun waya utawi jumlah umur sekian peristiwa yang terjadi yang sangat terkenal iku asyru sinina sepanjang 10 tahun. Jadi 10 tahun sejak dari Kanjeng Nabi hijrah sampai Kanjeng Nabi sedo itu ada beberapa hal peristiwa besar bersejarah yang sangat terkenal dalam dalam dunia Islam. Itu terhitung yang sangat terkenal itu tahun berapa? 10 tahun sejak dari hijrah Kanjeng Nabi sampai sedo. Karena sebagaimana keterangan yakti kamar atau as-sanatul ula utai tahun yang pertama iku fiha iku tetap dalam sanatul ula bana utawi yang kau bangun sopan Nabi Kanjeng Nabi membangun masjid Kanjeng Nabi yaitu Masjid Nabawi pada tahun pertama hijrah. Jadi setelah hijrah di Madinah bangun masjid wa masakina bulan pira-pira panggonan tinggalnya Kanjeng Nabi rumah-rumah ini Kanjeng Nabi didamel tahun pertama hijriah waqad amila dan sungguh mengerjakan sapa Kanjeng Nabi pilih ing dalem bangunan masjid tadi binafsi dengan sendirinya. Kanjeng Nabi ikut serta berpartisipasi membangun. Nanti orang kok menengahi Kanjeng Nabi liar gobat agar semangat agar mendorong sapa Kanjeng Nabi menyemangati sapa Kanjeng Nabi al-muslimin ing pira-pira Islam fil amali dalam bekerja. Ben wong Islam itu semangat kerja. Jadi tunggoni Kanjeng Nabi semangat. Padha karo kerja bakti aku melok semangat. Nah ora ya sak klatar kowe. Wa akholan dadekno dulur sapa Kanjeng Nabi. Bainal muhajirin wal ansor antara sahabat muhajirin dan ansor. Jadikan saudara dekat sekali. Wa aslama lan Islam sapa Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Salam masuk Islam.
Waktu filan sedo sapa sedo ini juga pada tahun pertama. Ini peristiwa pertama masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Ini pada tahun pertama Hijriah. Waktu filan sedo sapa Uthman bin Mas'ud. Uthman bin Mas'ud bukan Uthman bin Affan ya, tapi Uthman bin Mas'ud akhu Rasulullah, yaitu saudara Rasulullah SAW. Minar rohma'ati saking tunggal susuan. Niki tunggal susuan. Sebab dia kebiasaan orang Arab itu kalau bayi lahir ibunya nggak menyusui bayinya disusukan orang lain. Dan ini terus terjadi, termasuk ada banyak Rian itu orang-orang kalau menyusukan anak pada orang, bukan pada sapi. Sekarang Indonesia pada sapi, yang anaknya mana kalian nanti. Karakternya akan beda. Anak kecil kok disusui sapi, mayoritas asupan susu kok susu sapi. Nanti pengaruh pada kewatakan juga luar biasa. Karena itu ada kata bujangga, ar-rodok tal-hiru tiba. Susuan itu sangat mempengaruhi kewatakan. Ar-rodok tal-hiru tiba. Susuan sangat mempengaruhi kalau orang itu menyusu pada orang menyusu pada orang, itu wataknya umum. Beda kalau wong nyusu nenek sapi, wataknya sapi. Hasil repot nanti wong nyusu nenek bedo, wataknya bedo, lumayan bedo. Bedo itu kucing yang luar biasa. Aku tadi menyaksikan sendiri. Tiga iwak itu tebakan sendiri. Digowo juga mana? Niku sedo pada tahun pertama Hijriah. Wa fi'lan iku ing dalam tahun pertama Hijriah syariat disyariatkan awal dan adat wa iqamah lan iqamah. Nah, adat iku desa wudu dhisik, aja mari tuku langsung adat baru lagi medun. Apa jenenge? Lagi wudu. Lah yang adat yang kudu iqamah, ngono. Nek ana wonge, lah wong iku ana ya sapa ae. Wafialan iku ing dalam apa itu namanya tahun pertama Hijriah. Azina mengizini sapa Allah Gusti Allah Ta'ala muslimin maring wong Islam di kita ada ini kelawan merangi musuh-musuh Islam. Pada tahun pertama ada izin Allah mengizini pada kanjeng Nabi atau kaum muslimin memerangi musuh. Kapan musuh diperangi? Ba'da mu'aradudin, setelah menentangnya mereka musuh-musuh itu Nabi pada kanjeng Nabi. Ketika mereka musuh kanjeng Nabi ya dimusuhi, diperangi. Enggak memusuhi ya enggak diperangi. Menolak tapi tidak memusuhi ya enggak diperangi. Diperangi itu karena dia memusuhi, mengancam, meneror dan lain sebagainya. Ini yang tahun pertama. As-sanatul tsaniyah, tahun yang pertama. Yang kedua, ikufiyah terjadi dalam tahun kedua Hijriah. Huwilat dipindah opal kiblat ilal Ka'bati, dipindah lagi ilal Ka'bati mari Ka'bah. Ba'da sittata asyara, setelah 16 bulan atau sab'ata asyara atau 17 syahr bulannya minal hijrati sejak hijrah fi Sya'ban pada bulan Sya'ban. Jadi ketika kanjeng Nabi hijrah itu kiblat dipindah di Baitul Maqdis. Jadi sampai di Madinah kanjeng Nabi oleh Allah diperintah menghadap ke sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi tujuannya apa? Pertama agar wong kafir itu Islam itu memang menghormati betul Baitul Maqdis. Nah ternyata begitu kanjeng Nabi menghadap Baitul Maqdis, tambah wong kafir ugal-ugalan. Dulu Muhammad berarti kan manut aku. Ya apa sampai pemilah Muhammad apa? Wong primpan iki. Wah kanjeng Nabi langsung bingung, kepengen balik kan. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil
Haram. Ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepat pada bulan Sya'ban tahun berapa? Kedua Hijriah. Nah, masjid yang pernah digunakan Kanjeng Nabi untuk sholat 2 kali kiblat itu pas pindah ini di sholat zuhur, pada waktu sholat zuhur di rakaat kedua. Pas rakaat kedua sholat zuhur, Kanjeng Nabi pikantuk wahyu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Langsung rakaat ketiga menghadap ke kiblat. Menghadap ke mana Ka'bah. Maka sholat masjid itu disebut dengan masjid kiblat. Pernah ke sana? Tapi dalam ya budal. Wa fiha lan iku dalam tahun kedua Hijriah. Furido diwajibkan apa shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Syahrahu ing dalam bulane Ramadan. Ini diwajibkan di bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban ini. Perintah turunnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah untuk puasa Ramadan di bulan Ramadan. Wa fi lan iku dalam tahun kedua Hijriah. Furidot ini peristiwa ini sudah sangat terkenal dalam Islam yang terjadi di tiap-tiap tahun. Dia ikut dalam tahun kedua Hijriah. Furidot diwajibkan apa sedekatul fitri, sedekah zakat fitrah dalam hati. Wa zakatul amwal dan zakat mal. Zakat mal juga diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Wa fi halan ikut dalam tahun kedua Hijriah. Syariat disyariatkan sholatul Idain, sholat riyo Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga pada tahun kedua Hijriah. Itu bener lah. Duri Mbak. Lah, kan ana sithik penting. Semua. Maafkan dulu nasi. Allah ya karim. Jadi sholat Idul Fitri itu juga pada tahun kedua Hijriah. Wa fi alam iku dalam tahun kedua Hijriah kanat on apa uswatul batin al-kubra, perang Badar kubra fi Ramadan pada bulan Ramadan. Wa fi Syawal ing dalam bulan Syawal minda saking tahun kedua Hijriah bana menikah Bana menikah sapa Kanjeng Nabi bi Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bana maknanya menikah. Wa fi alam iku dalam tahun kedua Hijriah tazawwaja menikah sapa Ali bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Fatimah ta'in Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Itu juga pada tahun kedua Hijriah. Wah kaya. Wa fi alam iku dalam tahun kedua Hijriah tufiat sedo sapa sedo Ruqayyah bintu Rasul. Tufiat sedo sapa Ruqayyah Sayyidah Ruqayyah bintu Rasul garwane sinten Sayyidane sinten Sayyidina Utsman. Mari ngono nikah maneh arepe melamar dateng garwane putrane Sayyidina Umar Hafsah. Mari ngono Hafsah kaya Kanjeng Nabi marani Umar, maka kamu tak kasih tahu sesuatu yang bisa baik untuk dirimu dan baik untuk Ali. Ali, mau nggak kamu tak kasih tahu sesuatu yang Ali Utsman, sesuatu yang baik untukmu dan untuk Ali? Mau? Umar tidak Umar. Sampai rabekno aku oleh anakmu Hafsah. Engko Ali tak rabekno, Utsman tak rabekno oleh anakku itu. Hubul. Akhirnya saya istri. Jadi Kanjeng Nabi niku mantune sahabat Abu Bakar, yo mantune Sayyidina Umar. Bener. Duwe mantu kok Nabi kaya apa wis. Padha karo wong duwe mantu kiai. Senenge karo Al-Thalithatu utai tahun yang ketiga. Iku biar ikut tetap dalam tahun ketiga Hijriah utai perang besar basara perang kecil.
Ghazawat itu maksudnya perang yang Kanjeng Nabi ikut perang, ikut dalam perang itu. Kalau Sariyah atau Saroya, jamaknya Sariyah atau Saroya, Kanjeng Nabi nggak ikut perang, dipimpin para sahabat. Karena itu dianggap kalau Ghazwah dianggap perang besar, Saroya perang kecil. Bentuknya apa perang besar? Kanjeng Nabi ikut serta. Dalam tahun ketiga Hijriah itu buahnya terjadi perang besar dan perang kecil. Mungkin ya, ikut di antara perang Ghazawat, Ghazwat Uhudin, utai perang Uhud. Terjadi Yaum Sabti pada hari Sabtu, As-Sabi'ah min Syawal pada tanggal 7 dari bulan Syawal tahun berapa? 3. Lu sampai lali yo. Baik peristiwa tahun ketiga Hijriah. Tsumma Ghazwatu Badrin As-Sughra, kemudian Badar Sughra. Ini Kanjeng Nabi enggak ikut ini. Lihilal Dzulqa'dah paling apa itu tanggal bulan Dzulqa'dah. Hilal itu berarti awal-awal bulan Dzulqa'dah. Wa fiha lan iku dalam tahun ketiga Hijriah Ghazwatun Nadir utawi perang Bani Nadir. Wa hurimat lan tin haramaken opal khamr ba'da Uhudin ing dalam sause perang Uhud. Ini juga terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Karena ketika perang Uhud yang kedua yang menang itu akhirnya itu kan orang-orang kafir bersenang-senang menikmati merayakan kemenangan perang Uhud pertama itu. Lalu mabuk-mabuk lah. Begitu mereka mabuk, umat Islam bangun tidur. Bahkan ketika itu umat Islam tahu wabah tidur habis perang itu. Kan perang Uhud pertama itu umat Islam itu kan perang Uhud itu kan kalah umat Islam. Kenapa? Mengatakan ngomong ini. Itu kan umat Islam ada 3 kelompok. Satu kelompok orang yang betul-betul beriman pada Kanjeng Nabi, nomor 2 kelompok munafik, dan nomor 3 kelompok orang yang baru masuk Islam masih setengah-setengah. Nah, ketika umat Islam perang pada perang pertama, maka orang munafik langsung keluar. Orang biar dari makan gak usah bahasa menus. Keluar kabeh. Termasuk orang Islam sing baru masuk Islam, sing gak iman sing gak kuat, tetap kembali pada munafik. Sing kuat gabung pada sahabat. Nah, ketika perang itu selesai, wong kafir semua senang. Wong Islam meratapi kesalahannya. Bahkan ada yang salah satu sahabat protes, mana ya Rasul, katanya perang Uhud menang, kok kalah? Tenang saja, nanti akan menang. Menang, perang Uhud menang. Maka ketika mereka semua mabuk, umat Islam capek turu kabeh. Wabe wong Islam niku turu, kecuali Kanjeng Nabi sing boten sare. Lah wabe wong Islam turu iku mau kabeh ngipi metu mani kabeh. Lha wong ku nek kesel, mari ngono kok ngipi metu mani. Ini kesel ilang. Makane wong lanang iku nek mulai nyambut gawe kesel. Kok nyawang bojone blenger-blenger mari ngono ditandangi bojone, ilang wis kesele. Asli. Nah, ketika umat Islam itu ngitung mani kabeh. Bingung ki aduse priye. Dadak mari ngono udan deres. Ya perang Uhud itu udan deres. Lah hikmahnya udan ku siji, wong Islam adus janabah kabeh dengan banyu udan. Begitu wong Islam wis fresh awake kesel ilang, mari niki metu mani, mari adus apa seger, perang dimulai lagi. Kemudian omah pasir sing awale durung udan iku rada apa jenenge? Rada empuk. Begitu kena banyu keset dadi mlayu kuwe langsung wong kafir dalam keadaan mabuk gak sadar jelek tek udah aja
Iku perang, maka akhir perang Uhud gemilang, perang ini kemenangannya gemilang. Wa fi alam iku ing dalam tahun ketiga Hijriah tazawwaja menikahi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsah ing Sayyidah Hafsah putrane sapa? Umar radhiyallahu anha wa tazawwaja lan menikahi sapa Utsman Sayyidina Utsman Ummu Kulthum sause sedane Ruqayyah Sayyidah Ruqayyah Ummul Kulthum radhiyallahu anha wa ulatan dilahirna sapa Husain ibn Ali Hasan wa ulatan dilahirna sapa Hasan Sayyid Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Ini tahun ke Ar-Rabiul tahun keempat. Iku fi dalam tahun keempat tazawwujun Nabi tazawwaja menikah sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah Ummu Salamah radhiyallahu anha wa qasrat lan dikosor peristiwa kosor apa salatu salat. Nah ini salat kosor pertama di bulan di tahun ke-4 Hijriah. Wadazran turun sapa Jibril malaikat Jibril ghuswat Dzatiqah dalam perang Dzatiqah bis sholatil khauf kelawan apa namanya perang salat khauf. Syariat khauf, perang salat khauf pada tahun ke-4 Hijriah tepat pada perang Dzatiqah. Wa fi tilkal ghuswah lan iku dalam mongkon-mongkon perang Dzatiqah nazalat turun apa ayat tayammum ayat fatayammamu sa'idan thayyiban. Wa fi alam iku dalam tahun ke-4 Hijriah ghuswatul Khandaq kutai perang Khandaq. Bakalan ono apa kisarul ahzabi apa uliye mengepung para tentara kafir. Ahzab itu maksudnya memiliki partai-partainya orang kafir, kelompok orang kafir. Al-Madinah tanpa kota Madinah iku 15 yaman selama 15 hari. Jadi Madinah itu dikepung oleh orang-orang kafir ini selama 15 hari. Tsumma hazamahu kemudian memporak-porandakan mereka siapa Allah Gusti Allah. Wa arsal mengirimkan sebal alaihi menimpa mereka orang kafir menimpakan rihan ing angin loesus kaum wedhe wadem wajunu dan bala tentara sang malaikat Jawa wis tak duguan puting beliung niku pada tahun ke-4 Hijriah terjadi angin puting beliung sing memporak-porandakan orang-orang kafir yang sedang mengepung orang kaum muslimin. 15 dino dikepung, nanti kayak semetu di lockdown 15 dino. Makanya lockdown 15 dino. Wa fi alaniku pada tahun ke-4 Hijriah qatlul qura utawi dibunuhnya orang-orang yang hafal Al-Qur'an bibi Maunah pada sumur Maunah radhiyallahu anhu. Sumure apa namanya? Maunah radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Nabi sing hafal Quran. Nah, niki dibunuh oleh orang-orang kafir. Karena itulah Kanjeng Nabi ketika itu ini dipimpin oleh Ri'al Dzakwan dan sebagainya itu. Ri'lan Dzakwan siapa itu? Yang tokohnya orang kafir itu. Karena itu Kanjeng Nabi selalu pada waktu itu melakukan doa qunut nazilah. Di antara nazilah Gusti Kanjeng Nabi itu melaknat Allahumma la'an Ri'lan wa Dzakwan. Allahumma la'an Ri'lan wa Dzakwan sampai pada akhir pada 1 bulan. Sampai kira-kira 1 bulan Kanjeng Nabi itu doa qunut nazilah setiap sholat ada qunut nazilah. Melaknat orang kafir yang membunuh para hufat, para qurra, orang-orang yang hafal Al-Quran di antara sahabat Nabi. Ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Maka pada waktu itu sampai 1 bulan Kanjeng Nabi itu kunut melaknat. Akhirnya Gusti Allah dukani, apa dukani? Ya dukani nyenen Muhammad ngono ya ngono ning Jaya ngono. Ya wis lareno kunutmu, ya wis gak usah melaknat neh. Ya wis dipakai ya saja takdir wis itu. Kanjeng Nabi didukani dalam arti ditegur oleh Allah. Akhirnya ketika itu Kanjeng Nabi tidak kunut nazilah, tapi kunut subuh mangkat.
Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta mata. Kanjeng Nabi niku kunut subuh sampai sedo. Lah, sing gak gelem kunut, lah iku mau sing kunut nazilah dianggap padha karo kunut subuh. Wa fi'alan iku ing dalam tahun ke-4 Hijriah. Mulida dilahirkan sahabat Husain Sayyid Husain ibn Ali radhiyallahu. Berarti terpaut berapa tahun? Setahun. Yes. Al-Khamis 1 utai tahun yang kelima Hijriah. Iku tetap dalam tahun kelima Hijriah. Ghazwatu Daumatil Jandal utawi peristiwa perang Daumatil Jandal wal Quraidah dan perang Bani Quraidah. Wa Bani Mustalik lan perang Bani Mustalik. Titik. Wa kalan ana sapa Bani Mustalik. Wa kalan ana iku min asra Bani Mustalik, di antara tawanan Bani Mustalik Barrah bintu Raisihim utawi Barrah bintu Rais, putri pimpinan orang kafir Bani Mustalik. Ini ada yang ditawan. Dan wanita ini sebenarnya ikut perang itu memang kepengen ditawan oleh Islam dan kepengen dinikah oleh Kanjeng Nabi. Lho ngono. Makanya kadang-kadang ku ono wong wedok buaya lumari ngene njaluk dirapeni karo Pak Kiai itu biasa nih. Namanya Barrah bintu Rais. Lah awal itu mau dinikahkan kalau sapa lali aku sahabat sapa. Mau diprotes kalau sahabat-sahabat. Wong yang elek kok sahabat Bilal kali. Diweno sahabat Bilal karo Kanjeng Nabi. Waduh, Bilal nang wedok wayu lah sing wedok. Waduh aku jan-jane. Geleme kalau Kanjeng Nabi kok. Dadak gak sido. Diprotes. Wono sing nyuwun pancen kula mawon Kanjeng Nabi sing pantes niku kula. Kono kan anake raja, aku kan wis wong sugih. Cocok kula ning Kanjeng Nabi. Mane Kanjeng Nabi wes engko tak penoke sampean mangkel karo iki sampean gak cocok. Mosok luwih cocok tak pake dhewe. Dan ini Kanjeng Nabi sing Sayyidah sing Barrah niku akhire betul-betul sawan bahagia. Begitu dini, dan itu cita-cita dia ketika mendengar apa jenenge niku berita tentang Kanjeng Nabi. Beliau kepengen tahu Kanjeng Nabi, dan begitu tahu Kanjeng Nabi pengen dinikahi Kanjeng Nabi, dan itu caranya satu-satunya dengan cara seperti itu. Ikut perang, terus kemudian dia melok jam-jamnya kok melayu iso ae. Dan wanita kan tidak boleh perang. Dia kok melok-melok perang. Bukan gitu. Dan akhirnya ditawan. Niki Barrah bin Raisnya, putrinya pemimpin Bani Mustalik. Wa fatazawaja maka menikah ing Barrah bin Rais, bukan Rais jenenge lho, pimpinan Bani Mustalik, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memberikan nama sebagai Nabi ing Barrah bintu Rais tadi Juwairiyah Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha. Walamma sami'a maka ketika mendengar sapa Bani Mustalik bidzalika kelawan peristiwa itu yakni Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Barrah tadi diganti nama dengan Juwairiyah, maka aslamu padha masuk Islam sapa jami'uhum sekabehane mereka. Aslamu padha Islam sapa Bani Mustalik januhum iya sekabeh iku badale. Iya sekabehane Bani Mustalik kabeh mlebu Islam. Lho ngono lho. Makane kadang-kadang perlu wong Islam oleh nikah karo wanita kafir ora apa. Mau dimasukkan Islam kemudian iso mancing keluargane nek iso. Jadi sampe sing kepancing. Nah, kudu bilang wasolan podo dadi sapa Bani Mustalik iku aunan penolong lil muslimin atau membantu lil muslimin bagi orang muslim pada angka setelah mereka sesudah kiranya ono sapa Bani Mustalik iku ada musuhnya kaum muslimin. Padahal dia musuhnya saiki dadi bolone bahkan penopang kuat terhadap kaum muslimin. Ini Bani Mustalik. Makanya kadang-kadang itu wong benci kalian teman-teman benci gak nolak teman-teman sebab setiap kamu benci pada orang iso-iso sulit kamu jadi cinta.
Maka neng ngono ya ngono neng aja. Ahbib habibaka saulan asa ayakuna bagituka yauman ma. Wa abghid bagituka haunan asa ayakuna habibaka yauman ma. Ngono benci cocok tenan. Wa fi hadhil ghazwah. Lan ikut dalam perang ini Bani Mustalik. Dalam perang Bani Mustalik ini utuhimat dicurigai selingkuh. Sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah bin Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami yang kapan pernah tak terangkan. Iya. Nah niki. Kalau Sayyidah Aisyah digosipkan, diisukan selingkuh dengan seorang laki-laki ganteng namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Fababah maka membebaskan sapa Allah Sayyidah Aisyah dari tujuan orang-orang itu. Al-Quran ini. Fababah maka membebaskan Sayyidah Aisyah Al-Quran sing akhirnya peristiwa itu menjadikan sebab juga perang Jamal. Kemarin ya ini. Wafialan itu dalam tahun kelima Hijriah. Tazawwaja menikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahash. Zainab bintu Jahash ba'da an talaqa sesudah menceraikan Sayyidah Zainab bintu Jahash sapa Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Lah Zaid bin Harithah niki anak angkate Kanjeng Nabi. Anak angkate Kanjeng Nabi. Nah, awalnya begini. Kanjeng Nabi itu melamar Zainab bintu Jahash. Menurut anggapan keluarganya dan menurut Zainab ini, Sayyidah Zainab, bahwa Kanjeng Nabi melamar itu untuk Kanjeng Nabi sendiri. Ya keluarganya langsung ngomong, nggih monggo kula tampil marang jenengan. Lah sing wedok Sayyidah Zainab kok seneng dadi garwane Kanjeng Nabi itu kebanggaan luar biasa. Seneng. Begitu saatnya akad nikah, ternyata sing nikah gak Kanjeng Nabi, Zaid bin Harithah, anak angkate. Waduh, gelone setengah mati. Bapake kali siapa jenenge? Siapa imam? Zainab. Sampai gak gelem. Begitu nikah katukan pura singkat. Aku gak gelem mau karepku itu silakan Kanjeng Nabi jadi kamu. Jadi campurmu. Wah sampai akhirnya mengadu. Zaid itu mengadu. Ya Rasul, ya ngomong bojoku gak gelem. Loh, kok gak gelem? Ternyata keluarganya kali seniku mengira nek sing lamar niku jenengan niku kagem jenengan mboten kagem kula. Jenengan dikira niku garwane Zainab niku nggih jenengan. Loh, pun ngaten Kanjeng Nabi, pun kula pareke sampeyan ora kandhang. Lho aja ngono, ora oleh. Baru turun ayat. Kanjeng Nabi dikandani gak memang iku bojomu. Yo mek iku bojomu. Maka setelah dicerai oleh Zaid bin Harithah, akhirnya dinikah oleh Kanjeng Nabi Al-Mustafa. Nah, wong kafir, mau amuk kurang ajar nek kok angkat itu. Bojone anake dipek. Masya Allah. Lalu, begini kalau maca ning tafsir Yasin iki tafsir Soleh itu Masya Allah kalau gede-gede. Iki tak cerita ning halayak umum. Kula iso dianggap kayak Gus Mati. Oh, iso dihujat karo wong-wong. Nek tak cerita nopo anane. Kula dianggap melecehkan Kanjeng Nabi dan sebagainya. Nek sampeyan maca ning tafsir, makanya kula ngomong sing penting-penting mau. Lah ternyata di balik ini ada hikmah. Apa? Anak angkat itu tidak sama dengan anak sendiri satu. Nah, sehingga bukti nek anak dewe, nek anak kandung, mantu iki ra kenek dirabi oleh mara tuwa.
Lho ngoten. Ora kena, dadi besok. Misalnya Ustaz Zain iki duwe mantu cawantik. Berarti anak esuk lanang. Mau mantune cawantik tibake. Anak ini dhisiki kersa wis disenengi karo Gusti Allah. Waduh, mantu kok ayu tak rabi. Ora kena Pak Jen. Anak-anak itu. Nah, maka itu pertama, anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan sebagaimana anak kandung. Ngono akhirnya. Nah, nanti hikmahnya di situ luar biasa kan. Tafsir Yasin Quran jelas, Qurannya jelas, kemudian ditafsirkan juga jelas. Jadi Zainab bin Zaidin bin Hamzah lah menikahi Kanjeng Nabi terhadap Zainab bintu Jahas itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah. Wa fi halan iku ing dalem apa jenenge iku mau peristiwa ini mahadil waq'a ubtilat di batalkan apa agatu tabani kebiasaan mengangkat anak sing dianggap anak dhewe maksudnya. Mengangkat anak sing perilakunya seperti anak dhewe iki sing gak oleh. Lho kono angkat anak wedok niki iso-iso ayah iso gede-gede disenengi bapak dhewe, bapak angkat oleh-oleh saja. Tenggone niki murid kula ngaji teng Kangean nggih, Jalan Kangean. Niku wonten seorang ibu. Niku cerita kali kula. Ustaz, gimana hukumnya menikah dengan seorang ibu menikah dengan anaknya, anak angkat? Karena memang tidak dulu angkatnya itu anaknya siapa. Kalau masih ponakan tidak boleh. Gitu. Oh tidak ponakan Ustaz itu. Ceritanya itu dia mengambil anaknya orang lain, lalu suaminya itu meninggal dunia dan anak ini gede-gede buanteng. Ternyata diraih ibunya kok mau tadi akhirnya menikah dengan ibu angkatnya. Sampai sekarang menikah dengan ibu angkat. Dan ternyata tak dedes niku sinten derek napa kanca kula piyambak. Setelah saya jawab boleh. Mboten napa-napa niku. Sinten niku? Derek napa kanca napa tangga? Kula piyambak Ustaz. Ora wong mangan ngono ki ya anake dhewe. Batin kumbi ya deh. Makanya hati-hati kok karo anak angkat. Anak angkat itu medhie. Dan anak angkat sing diangkat itu masih ponakan, iki gak tahu. Carane silang. Ya sampean kepengin duwe anak angkat lanang, maka golek ponakan saka bojomu. Ya ngene. Biar karo bojomu itu masih satu mahram. Nanti cara salaman ya gak apa-apa dan sebagainya. Kemudian nek kepengin gawe wedok sing kira-kira ponakanmu, anake mbakmu, anake adikmu, anake masmu, wedok, ben karo sampean tetep mahram salaman ya ora apa-apa dan sebagainya. Iki nek sing repot iku anake wong liya mengadopsi dari panti asuhan. Iki sing repot. Mari ngono diakukan anak dhewe dan bin yang mengangkat ini tidak boleh. Maka tabannya seperti ini tidak boleh. Mengangkat anak yang modelnya seperti itu. Itu terjadi pada pembatalan pengadopsian anak atau pengangkatan anak ini pada tahun ke-5 Wafial itu pada tahun ke-5 Hijriah diturunkan ayatul hijab. Wafiridot lan diwajibkan apa haji pada tahun kali.
Asadi satu dari tahun ke-6 iku fiha iku tetap dalam tahun ke-6 Ghazwatul Hudaybiyah utai perang Hudaybiyah tapi gak jadi perang ini Hudaybiyah itu gak jadi perang teman terjadi perjanjian ya. Wa bai'atul ridwan dan bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan itu ketika terjadi desas-desus utusan orang kaum muslimin dipateni. Ternyata tidak itu hoak. Untuk kanjeng Nabi itu memang kanjeng Nabi itu selalu dijaga oleh Allah. Jadi tidak menuruti kata siapa, kata orang, tidak menunggu malaikat Jibril datang. Ternyata tidak ada data berarti ya tidak dibunuh untuk sampai maka akhirnya kembali juga selamat. Nah setelah ini terjadi perjanjian kanjeng Nabi tidak boleh haji tahun itu, umrah ketika itu mau umrah. Akhirnya kanjeng Nabi pulang ke Madinah lagi tidak jadi ke Makkah. Nuzilat diturunkan alaihi pada kanjeng Nabi apa suratul Fathi, surat Al-Fath. Fafariha maka bahagia, bodoh bahagia soal muslimuna orang kaum muslimun bi busyra fathi Makkah kelawan kabar gembira yaitu penaklukan utama Makkah. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfirullahu ma taqaddama wa ta'akhkhara wa ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Terus wa yansuraka Allah nasran aziz. Kini mau kajian apa? Ini apa ya yang dari jamaah ini? Om bilang di WhatsApp. Wa fi alam iku dalam tahun kelima Hijriah kasafat terjadi gerhana apa syamsu matahari. Walau zilat ruana jalan dan turun apa ayatul dihar, ayat tentang dihar menganggap istri podo karo boe. Duh anti kadhri ummi. Kon iku tak sawang-sawang bangkeanmu kok kaya bangkeane kok. Kira ora ini. Lho niki ora. Nah selain punggung, selain geger ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, ada yang mengatakan tidak apa. Karena sejatinya zihar itu cara orang kafir dulu menceraikan istrinya itu dengan cara menyerupakan dengan ibunya. Modelnya ngono iku. Kon kaya gegere mbokku, ngono iku karepe megah. Nah, karepe megah itu bukan apa ya? Bukan dalam arti menyamakan kecantikannya, bukan menyamakan apa. Tapi sebenarnya itu tujuan menceraikan. Karena kalau ada seorang suami menyamakan dengan istrinya dengan wanita mahramnya dalam hal mirip, bukan untuk mencerai, itu sebenarnya ada yang mengatakan tidak apa-apa. Tujuan itu adalah zihar itu sebenarnya praktek perceraian yang tidak sorry. Podo karo semua anak potina. Itu awalnya seperti itu. Itu turun ayat dia pada tahun ke-5 As-Sabi'atu tahun ke-7. Iku fiya iku pada tahun ke-7 Ghazwatul Khaibar. Utai perang Khaibar wal hudna perang al-hudna. Wa ya utai hudna itu gencatan senjata sebenarnya. Al-hudna itu gencatan senjata. Wa ya utai al-hudna ikasulhu perdamaian ma'ahli Makkah bersama penduduk kota Makkah. Terjadi peristiwa gencatan senjata besar-besaran pada tahun ke-7 Hijriah, yakni perdamaian dengan penduduk kota Makkah. Umratul Qadha dan umrah qadha kanjeng Nabi fil Dzulqa'dah pada bulan Dzulqa'dah, yaitu ketika mengganti yang perang Hudaybiyah tadi. Perang Hudaybiyah yang enggak jadi balik di qadha ini. Wa fi alam iku dalam tahun ke-7 hajar wa hijrah sapa Khalid bin Walid wa Utsman bin Abi Thalhah Sadanul Ka'bah yaiku wong kang jaga Ka'bah. Sadanul Ka'bah yaiku orang yang menjaga Ka'bah. Falatu maka mereka bertemu Umar bin As ing Amr bin As wastohabu dan mereka bersahabat berteman
waslamu dan mereka masuk Islam. Salah satu yaitu ketiga-tiga mereka. Ketiga-tiganya akhir podo masuk Islam. Pada zaman jalan menikah sama Rasulullah SAW Ummah Habibah, Ummu Habibah, wa Maimunah, lan Maimunah, wa Sofia lan Sofia, wa jalan rabu gue Kanjeng Nabi sapa Maria Al-Qibtiyah. Setelah apa itu terjadi juga pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi tahun ke-7 Kanjeng Nabi menikah Ummu Habibah, Maimunah, Sofia, kemudian Sayyidah Maria setelah tawanan itu. Hadiah dari Raja Najasyi. Wa balaghathu lan temeka ing Kanjeng Nabi apa dul-dul. Ini sejelas hadiah juga ini. Waktu dimakan rabu sobat Ja'far bin Abi Thalib, washabuhu dan sahabat-sahabatnya minal Habasyah dari Habasyah, Ethiopia sekarang. Wa fi'lan iku pada tahun ke-7 Hijriah. Nah melarang sobat Nabi an nikah mut'ah saking nikah mut'ah. Ini saya dirugikan itu kaum wanita. Karena itu segera dilarang oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena nikah mut'ah itu disyariatkan itu pada awal-awal Islam. Karena ketika itu umat Islam itu ketika perang lama sekali meninggalkan istrinya. Boleh dibangun aja. Ya, iman sih kuat aja. Imrone ya. Masya Allah. Makanya ada solusi. Ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang dibatasi waktu. Kontrak dibatasi waktu. Angkah tuka wazawwas tuka binti salah tata ayamin bimahni alfu milyunin. 1000 miliar itu berarti 1000 juta itu berarti sak miliar itu bimahri wahid miliatan wahidan mahid sak miliar. Masya Allah, tolong dino sih boleh sak miliar ya sampai duit enak. Nah itu nanti cenderung menjadi kayak prostitusi. Makanya kadang-kadang orang Syiah, orang Syiah masih melakukan mut'ah. Nih Pasuruan ini bangin masih banyak. Makanya sarjana kepengen nyamu harus ganti mau Syiah men. Dan ini wa'an akli umil humur lan melarang saking mangan dagingnya himar apa keledai al-ahliyah dan bangsa omahan. Tapi nek sing liar oleh, nek sing omahan gak oleh. Anta minatu tekan tahun utai tahun ke-8 Hijriah. Iku via ikut tepi dalam tahun ke-8 Hijriah. Ghazwatul Mu'tah, utai perang Mu'tah, wadatis salasil dan perang Gatus Salasil. Wa fi ghazwati Mu'tah, iku dalam perang Mu'tah, Ausa berwasiat sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu bola tentarane biwasoya dengan beberapa wasiat. Kanjeng Nabi memberi wasiat terhadap pasukan perang Mu'tah dengan berbagai macam-macam. Ini ya, ikut diantaranya. Kalian sahabatku, satajiduna, kalian bakal menemui afia pada perang, maka menemui jalan yang pura-pura wong lanang, yakni pendeta. Fisolami ikan akan tetap berada di tempat ibadah apa istilahnya? Sinagog atau gereja. Mu'tazilina kali podo, etizal kali podo nyepi saya pada apa nyepi? Apa istilahnya? Topo. Mu'tazilina kali podo topo sopo pendeta-pendeta tahu. Fala tata'aradu, maka janganlah kalian mengganggu terhadap mereka. Biarin, jangan diganggu, awas diganggu. Wala takru, dan janganlah kalian membunuh perantara atau wanita. Perangi ngene iki. Kalian matani, kalian ganggu wong sing ibadah. Walaupun beda agama, biarin mereka bersemedi, biarin, jangan diganggu. Jangan membunuh kaum wanita. Wala sawil, dan jangan membunuh anak-anak. Wala kabir, dan jangan membunuh orang tua. Valian kan banget tuwane. Fani itu wong sing banget tuwane.
Wala taqta'u dan janganlah kalian menebang sajaran wit-witan. Dan itu sajar itu tumbuh-tumbuhan yang punya kayu. Malam itu saja. Nek sing gak duwe kayu gede kaya itu kategori nabat. Wala tarbibu dan janganlah kalian merobohkan binaan bangunan. Enggak boleh merobohkan bangunan. Gak kayak Amerika yang perang ngawur. Bangunan dijur, pasar dijur, tempat-tempat ibadah dijur. Gak enak Amerika. Wafialan itu dalam tahun ke-8 Fathu Makkah utai peristiwa menaklukkan kota Makkah di Ramadan pada bulan Ramadan. Wa'idul asnam dan dirobohkannya apa jenenge patung-patung alati kanan yang ada khawalil Ka'bah di kanan kiri atau sekitar Ka'bah. Wafialan pada tahun ke-8 Hijriah itu Ubayyatul rijal utai baiatnya janji setianya kaum laki-laki wanisa dan kaum perempuan min ahli Makkah dari penduduk kota Makkah. Wa Islam Muawiyah bin Abi Sufyan dan Islamnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada akhirnya membunuh putune Kanjeng Nabi Sayyid siapa? Hasan. Husain kok Hasan? Husain, kepalanya dipenggal. Wa Abi Quhafah lan sahabat Abi Quhafah morot Morotullah bapaknya Abu Bakar. Jadi bapaknya Abu Bakar niku Islamnya pada tahun 8 Hijriah. Berarti kafir kurang tahu. Padahal duwe mantu putu, kan ngono. Mantu putu yaiku Sayyidah Aisyah. Kan putu nih Mbah Quhafah, wong putrane Mbah Abu Bakar. Mbah Bakar namanya Abdullah. Putrane Mbah Abi Quhafah. Berarti Mbah Abu Quhafah kalau Sayyidah Aisyah niki pernah mbah dadi garwane Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi ku mantu putune Abu Quhafah, yang kafir. Dari masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah menaklukkan kota Makkah, maka wafialan itu dalam tahun 8 Ulida dilahirkan sapa Is'al ibnu Sayyid Ibrahim wa tufiat dan Sayyidah sapa Zainab binti Rasulullah Sayyidah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafialan itu pada tahun 8 Hijriah Ghazwat Hunain utai perang Hunain wa Taifan perang Taif. Wafialan itu pada tahun 8 Hijriah ala ghola terjadi larang apa sa'ru rego larang pangan. Apa? Harga itu barang lebih mahal, nilai uang itu jatuh. Apa berarti? Inflasi. Terjadi inflasi. Pol-polan, inflasi pol-polan. Faqalu padha ngucap sapa iku mau para sahabat, ya Rasul sa'ir lana kula aturi gawe rega panjenengan manah dumateng kula pun Kanjeng Nabi jenengan menetapkan harga mawon pun. Wajib mengkolon jawab sapa Kanjeng Nabi mereka bikolikan al-mus'ib huwallah sing gawe rega iku Allah artinya dengan murah pangan dan sebagainya. Itu diberikan macam-macam akhirnya stabil lagi. Itu ya hanya Allah. Atas tahun ke-9 Hijriah iku pada tahun ke-9 Hijriah Ghazwat Tabuk utai Ghazwah perang Tabuk. Ini perang yang termasuk berat karena kondisinya panas antara Madinah dengan Tabuk ini berkilo-kilometer melaku pakai kuda kok. Masya Allah, hawanya panas karena itu banyak sahabat Nabi yang gak ikut dan yang gak ikut akhirnya menyesal juga. Karena perang Tabuk itu akhirnya orang Islam menang juga. Wahad jalan haji sapa Abu Bakar bin Nas kelawan membawa banyak manusia rombongan. Waktu Firman Sedo sapa Ummu Kulthum wan Najasyi dan Raja Najasyi meninggal dunia pada tahun ke-9 Hijriah dan Kanjeng Nabi ikut sholat gaib karena beliau menyatakan Islam tapi dirahasiakan. Dan banyak tokoh-tokoh Najasyi kita ikut kerajaannya termasuk patih-patih sudah banyak yang masuk Islam cuma dirahasiakan. Dan sholat pertama gaib yang ada Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi menyolati gaib Raja Abasan, Raja Najasyi. Wafilan pada tahun 9 semata sedo sapa Abdullah bin Ubay bin Salul Ra'isul munafikin pimpinan orang munafik
yang ngaku-ngaku nandingi Kanjeng Nabi, tapi duwe anak soleh masuk Islam. Jenenge sapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai menawi Kanjeng Nabi mbok inggih menawi panjenengan pareng lan jenengan kersa, bapak kula tak penggal kepalane itu. Ya lho Kanjeng, jangan. Mau yo koyo bapak dongakno njamuk Islam ngono lho. Dongakno arek duwe orang Islam sebab garis EKS Islam. Akhirnya tetap kafir meninggal dunia. Sing mateni sapa? Wahsy. Nah, Wahsy itu setelah membunuh Sayyidah Hamzah, ini tambah masuk Islam. Jadi hidayahnya itu setelah membunuh Sayyidah Hamzah karena dia merasa ketakutan. Karena dia diancam oleh tokoh-tokoh Islam. Kapan ketemu tak pateni kok membunuh pimpinan kami Sayyidah Hamzah. Wah, akhirnya tambah masuk Islam. Masya Allah. Begitu masuk Islam, Kanjeng Nabi menerima dengan baik. Nah, sahabat-sahabat ini saya gak terima. Masuk Islam, mateni saja. Cuma nota, masa aku ya, dia kan kafir. Saya kan masuk Islam diri. Iya, jadi nota, masuk aku ya, saya kan Islam. Islam mateni pimpinan Islam. Nah, kan dia kafir nih. Nah, ketika itulah dia berjanji dalam hidup, aku Wahsy telah membunuh tokoh umat Islam, maka saya harus bisa membunuh tokoh orang kafir. Akhirnya ini Abdullah bin Ubay bin. Maka ketika Wahsy membunuh Abdullah bin Salul, maka dia mengkilauan mata yang direk. Oh iya toh, baru dia mengakukan. Wafialan kepada tahun 9 Hijriah Aidon tatabat berturut-turut al-wufud utawi apa utusan-utusan al-ashirah utawi yang ke tahun ke-10 fiha ikut tetap dalam tahun 10 aja nindakaken haji sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada wa khutbah dan berkhutbah sapa Kanjeng Nabi khutbah dan kelawan khutbah bi Arafah dalam Arafah yu'allimu khali mengajari sapa Kanjeng Nabi an-nasain manusia banyak orang fiha dalam apa itu khutbahnya katsiran masalah yang banyak min usuliddin dalam pokok-pokok agama, dasar-dasar agama, wa furu'ihi dan cabang-cabang agama. Wa fi'lan iku pada tahun 10 Hijrah, buita diutus sapa Ali bin Abi Thalib wa Mu'adz bin Jabal wa Abu Musa al-Asy'ari ila Yaman menuju kota Yaman untuk dakwah di sana. Wa fi'lan iku pada tahun 10 Hijriah tufiya sito sapa Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada tahun 10. Wafialan itu pada tahun 10 tadhizu jaisi Usama utawi mempersiapkan pasukannya Usama untuk dikirimkan ke Irak ini. Tapi walam yatimah tidak sempurna apa pengiriman itu. Kenapa? Li'anna mardo karena gerak iku bada memulai apa gerak Birosilah menimpa pada Rasulullah SAW. Pada tahun 10 ini Kanjeng Nabi mulai gerak. Wafilan pada tahun 10 ini nazalat turun apa Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath al-ayah wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala Muhammadin wa الخاتمة المصطفى والمرتضى واليوم والفاتمة لخمسة أدرك يا أرض الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة لخمسة أدرك يا أرض الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة سبحان الله
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad